Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudaraku yang berbahagia, kaum pendidik yang dirahmati oleh Allah. Semua umat Islam rajin memanjatkan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan yang meneduhkan hati, anak turunan yang menyejukkan pandangan kita. Dan jadikanlah mereka itu imamul muttaqin, pemimpin kaum muttaqin. Namun pada realitanya, doa ini kurang diwujudkan pada bentuk praktek nyata. Dan perlu diketahui, hanya sekedar doa tidak cukup dan tidak akan terwujud. Buktinya, berapa banyak orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan dan anak cucu, anak turun kami yang meneduhkan pandangan kami. Dan jadikanlah mereka imamul muttaqin. Tetapi faktanya, kenapa perwujudan rumah tangga yang sakinah melahirkan anak yang soleh tidak terwujud? Karena mereka tidak mewujudkan pada tataran realita, berusaha untuk mendapatkan meraih pasangan yang soleh solihah, anak cucu yang menyejukkan hati karena kesolehannya. Maka doa saja tidak cukup kalau tidak ada ikhtiar dan usaha serius. Bukti nyata, berapa banyak di antara umat Islam yang berdoa dan memohon kepada Allah setiap hari, bahkan 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Tetapi mereka terjatuh pada kesesatan dan penyimpangan karena tidak berusaha untuk ikhtiar, mencari dan mendapatkan jalan lurus tersebut melalui ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang cukup. Begitu juga mendapatkan anak. Kaum muslimin yang berbahagia, anak merupakan satu investasi akhirat yang tidak akan pernah mendatangkan kerugian. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh dan tidak perlu menyesali pengorbanan yang telah dicurahkan. Harta yang telah dibayarkan, waktu yang telah dikeluarkan, tenaga keringat yang telah dicucurkan, bahkan dana dan juga berbagai macam materi-materi yang dia berikan, semua itu akan menjadi pahala buat orang tua, simpanan buat orang tua nanti di akhirat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan ketika menjelaskan manfaat-manfaat dinar dirham yang diinfakkan ke jalan Allah, kata Rasulullah SAW, wa a'zamuha ajran dinarun anfaqtahu fi ahlika. Dinar yang paling besar pahalanya adalah dinar yang kamu infakkan, yang kamu nafkahkan untuk membiayai kehidupan keluarga kalian.
Apalagi kita menjunjung tinggi ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dengan apa? Dengan pendidikan yang bagus, yang sungguh-sungguh serius. Perlu diketahui kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar faedah yang didapat seorang muslim yang telah berhasil mendidik anaknya di dunia dan di akhirat. Adapun di dunia, kesolehan dan ketaatan anak akan didapatkan sehingga orang merasa tentram, tenang. Beda dengan kita teledor, karena kedurhakaan itu diawali dengan keteledoran orang tua. Sehingga wujudlah makna daripada firman Allah, bahwa anak itu fitnah, anak itu musuh kita. Dan Rasulullah SAW menegaskan, al-waladu majbanatun mabkhalatun majhalatun mabkhalatun wa mahzanatun. Anak itu membuat pengecut orang tua, membuat bakhil orang tua, membuat bodoh orang tua, dan membuat susah orang tua. Tapi kalau kita didik dengan pendidikan yang baik, Masya Allah. Adapun di akhirat jelas, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan surga Aden. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga Aden yang akan dimasuki nenek moyangnya, suami istri dan anak cucunya dengan syarat amal solehnya sama. Dan itu didapatkan dari pendidikan yang benar dan baik. Dengan demikian Rasulullah SAW menegaskan, fa innar rajula la turfa' darajatuhu fil jannah. Ada orang yang tingkatan surganya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia penasaran, anna hadza, dari mana semua ini? Maka dikatakan bistighfari waladika laka, karena istighfarnya anakmu kepadamu. Bukankah kita sering mendengarkan hadis Rasulullah, idza mata ibnu adama inqata 'amaluhu illa min thalathin. Jika anak Adam meninggal dunia, terputus dari seluruh usaha duniawinya. Tidak ada yang bisa lagi memberikan manfaat kecuali dari 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, yaitu barangnya tetap pahalanya mengalir. Seperti pembangunan masjid, jembatan, jalan, mushaf dan yang lainnya. Awaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Dan itu kebentuk karena proses pendidikan. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Dengan demikian, kaum muslimin yang berbahagia, saudaraku seiman dan seagama, mari kita serius dan sungguh-sungguh mendidik anak kita. Jangan pernah pantang menyerah. Apalagi frustasi, walaupun saat ini kita belum bisa menikmati hasilnya. Walaupun masih sulit untuk sholat. Walaupun sulit untuk sampai kepada akhlak mulia. Walaupun sulit untuk diarahkan. Tetapi ketahuilah, segala usaha akan berbuah hasil. Kita rajin mengetuk pintu, insya Allah dibukakan. Dan kita akan terus dan menerus untuk berusaha. Dagang suatu ketika akan menghasilkan laba. Begitu juga pendidikan anak ini. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.